Om Swastiastu, Om Awignamastu Namaskara. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan baik-baik saja. Nah, karena ini adalah musim pandemi, jangan lupa kalian harus mematuhi 5 protokol kesehatan. Nah, mematuhi 5 protokol kesehatan yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Nah, baiklah anak-anak, sebelum Ibu memulai membahas materi pada pertemuan kali ini, marilah kita seperti biasa berdoa terlebih dahulu. Nah, doanya nanti akan dipimpin oleh teman kalian yang bernama Ketut Denis. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ketut Denis Warnadi. Saya akan membacakan mantra doa belajar. Om Saraswati Namastudam Narari Kamarupini Vidaram Bangkari Shami Sidir Bawandam Nisada. Om Santi. Nah, baiklah anak-anak, Ibu lanjut ya. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang jenis-jenis yatnya. Nah, sebelum Ibu membahas materi, terlebih dahulu silahkan anak-anak mempersiapkan buku, pulpen, dan alat tulis yang lainnya. Nah, baiklah anak-anak, marilah kita bernyanyi ya untuk menambah semangat kalian pada pagi hari ini. Dan nanti kita nyanyi sama-sama ya. Dalam Hindu ada 5 yatnya yang disebut dengan pancayatnya. Mari kita selalu beryatnya agar kita selalu diberkati Tuhan. Nah, baiklah anak-anak, setelah bernyanyi sekarang Ibu lanjut absen ya. Nah, Ibu harap semoga ke-9 anak Ibu ini selalu antusias dan bersemangat mengikuti pembelajaran agama Hindu. Nah, yang pertama ada Gede Sastra, yang kedua Gede Sukarsana, ada Kadek Rizky, Ketut Denis, Ketut Nova, Ketut Reni, Komang Yuni, Komang Sri, dan Putra Dewa. Semoga ke-9 anak Ibu ini selalu semangat dan antusias dan mengikuti dengan baik pembelajaran agama Hindu. Nah, baiklah anak-anak, sebelum Ibu memulai membahas materi, Ibu akan tanya materi minggu lalu yang sudah Ibu jelaskan. Nah, apakah kalian masih ingat apa yang dimaksud dengan yatnya? Pengertian yatnya. Yatnya adalah korban suci yang tulus ikhlas tanpa pamrih. Pengertian yatnya adalah berarti kurban suci yang dilakukan secara tulus ikhlas untuk dipersembahkan kepada Ida Sang Widi Wasa. Nah, baiklah anak-anak, ternyata kalian masih ingat tentang pengertian yatnya ya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis yatnya. Nah, jenis-jenis yatnya itu ada 5, yaitu ikutan. Yang pertama ada Dewa yatnya, yang kedua ada Resi yatnya, yang ketiga ada Pitra yatnya, yang keempat ada Manusia yatnya, dan yang kelima ada Buta yatnya. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu siswa dapat menyebut dan menjelaskan jenis-jenis yatnya. Dan manfaat pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu siswa mengetahui tentang jenis-jenis yatnya dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pembelajaran kali ini seperti biasa, silakan anak-anak menonton, menyimak videonya. Setelah itu anak-anak mencatat hal-hal yang belum dimengerti dan nanti langsung ditanyakan melalui japri di WhatsApp. Nah, baiklah anak-anak, Ibu akan membahas tentang jenis-jenis yatnya. Nah, jenis yatnya yang pertama adalah ada Dewa yatnya. Nah, yatnya jenis ini adalah persembahan suci yang dihaturkan kepada Sang Hyang Widi dengan segala manifestasinya. Nah, contoh Dewa yatnya dalam keseharian yaitu melaksanakan puja Trisanya. Sedangkan contoh Dewa yatnya pada hari-hari tertentu adalah melaksanakan piodalan atau upacara pemujaan di pura dan lain sebagainya. Nah, tujuan pelaksanaan Dewa yatnya untuk membayar hutang yang kita miliki ke hadapan Sang Hyang Widi serta segala manifestasinya yang menciptakan alam semesta beserta isinya termasuk kita. Nah, jenis yatnya yang kedua ada Resi yatnya.
Nah, resiatnya adalah korban suci yang tulus ikhlas kepada para resi. Nah, mengapa yadnya ini dilaksanakan? Karena para resi sudah berjasa menuntun masyarakat dan melakukan puja Surya Sewana setiap hari. Nah, para resi telah mendoakan keselamatan dunia, alam semesta beserta isinya. Nah, bukan itu saja, ajaran suci Weda juga pada mulanya disampaikan oleh para resi. Nah, para resi dalam hal ini adalah orang-orang yang disucikan oleh masyarakat. Ada yang sudah melakukan upacara Dwi Jati disebut Pandita, dan ada yang melaksanakan upacara Eka Jati disebut Pinandita atau pemangku. Nah, jenis yadnya yang ketiga adalah Pitra yadnya. Nah, korban suci jenis ini adalah bentuk rasa hormat dan terima kasih kepada para pitara atau leluhur karena telah berjasa ketika masih hidup melindungi kita. Nah, kewajiban setiap orang yang telah dibesarkan oleh orang tua atau leluhur untuk memberikan persembahan yang terbaik secara tulus ikhlas. Nah, ini sangat sesuai dengan ajaran suci Weda agar umat Hindu selalu saling memberi demi menjaga keteraturan. Nah, tujuan dari pelaksanaan Pitra yadnya adalah untuk membayar hutang ke hadapan para leluhur atau pitrarna yang merawat dan membesarkan kita. Nah, jenis yadnya yang keempat adalah manusia yadnya. Nah, manusia yadnya adalah pengorbanan untuk manusia, terutama bagi mereka yang memerlukan bantuan. Nah, namun manusia yadnya dalam bentuk ritual keagamaan juga penting untuk dilaksanakan. Karena sekecil apapun sebuah yadnya dilakukan, dampaknya sangat luas dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Nah, manusia yadnya tidak hanya sebatas melakukan serentetan prosesi keagamaan, melainkan juga kegiatan kemanusiaan seperti donor darah dan membantu orang miskin juga termasuk manusia yadnya. Nah, jenis yadnya yang terakhir adalah buta yadnya. Nah, buta yadnya adalah korban suci yang tulus ikhlas tanpa pamrih kepada makhluk bawahan atau para buta. Nah, tujuan pelaksanaan buta yadnya adalah untuk membayar hutang yang kita miliki kepada para buta seperti alam semesta, makhluk hidup yang merupakan ciptaan Sang Hyang Widi. Jadi, buta yadnya yang kita laksanakan untuk membayar hutang kepada Sang Hyang Widi atau Dewa Renah. Nah, baiklah anak-anak, pembahasan materi pada pertemuan kali ini cukup sekian ya. Nah, sekarang silakan untuk lebih jelasnya anak-anak bisa membaca buku pelajaran agama Hindu kelas 7. Nah, baiklah anak-anak, tadi Ibu sudah menjelaskan materi tentang jenis-jenis yadnya. Nah, sekarang kita diskusi dan tanya jawab ya. Nah, coba kalian sebutkan 5 jenis yadnya dan sebutkan masing-masing contoh dari 5 jenis yadnya tersebut. Sebutkan 5 jenis yadnya, yaitu jawabannya Dewa yadnya, Pitra yadnya, Sri yadnya, Manusia yadnya, Buta yadnya. Sebutkan masing-masing contoh dari 5 jenis yadnya, yaitu Dewa yadnya, contohnya melaksanakan puja Tri Sandhya setiap hari, melaksanakan persembahyangan pada hari pertama dan bulan, menjaga kesucian tempat suci dan pura. Pura yadnya contohnya menghormati orang tua, menuruti nasihat orang tua, merawat orang tua ketika orang tua kita sakit. Contoh Dewa yadnya: sembahyang Tri Sandhya, melaksanakan yadnya sesa, berdoa. Contoh Pitra yadnya: menjadi anak yang baik, menuruti nasihat orang tua, merawat orang tua selagi sakit, membantu nasihat orang tua. Resi yadnya: mempelajari ilmu pengetahuan, hormat dan patuh kepada catur guru, meneruskan dan melaksanakan ajaran catur guru, mengamalkan ajaran. Nah, baiklah anak-anak, setelah kita berdiskusi dan tanya jawab, sekarang Ibu akan menyimpulkan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Nah,
dalam Hindu ada 5 jenis yatnya yang disebut dengan pancayatnya. Bagiannya yaitu dewa yatnya, resi yatnya, pitra yatnya, manusia yatnya, dan buta yatnya. Nah, salah satu contoh dari dewa yatnya yaitu sembahyang Trisanya, melaksanakan yatnya sesa. Nah, contoh dari pitra yatnya yaitu kita menjadi anak yang baik, menuruti nasihat orang tua, merawat orang tua selagi sakit. Nah, contoh resi yatnya yaitu mempelajari ilmu pengetahuan, hormat dan patuh kepada catur guru. Nah, contoh dari manusia yatnya yaitu kita saling menghormati sesama manusia, membangun kerjasama antar sesama manusia dan gotong royong. Dan contoh dari buta yatnya yaitu kita melestarikan lingkungan, tumbuh-tumbuhan dan binatang, membuang sampah pada tempatnya dan menanam hutan yang gundul. Nah, baiklah anak-anak, terima kasih ya anak-anak sudah antusias dan semangat dalam mengikuti pembelajaran pada pertemuan kali ini. Nah, adapun 3 aspek penilaian yang Ibu nilai dari pembelajaran kali ini yaitu ada penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan penilaian kognitif. Nah, baiklah anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini cukup sekian dan sekarang Ibu akan menyampaikan indikator pertemuan minggu depan. Nah, minggu depan Ibu tetap melanjutkan materi yang yatnya yaitu tentang bentuk pelaksanaan yatnya. Nah, indikatornya yaitu siswa diharapkan dapat menyebutkan dan menjelaskan tentang bentuk pelaksanaan yatnya. Nah, baiklah anak-anak, untuk mengakhiri pertemuan kali ini, marilah kita bersama-sama melantunkan Santi mantra. Om Diau Santir Antarisam Santi Partiwi Santir Apaha Santir Osadaya Santi Wanaspataya Santir Wiswidewa Santir Brahma Santi Sarwam Santi Santi Rewa Santi Sama Santi Redi. Om Santi Santi Santihi.